melanjutkan tradisi suci yang telah berlangsung selama lebih dari 5 abad. Sebanyak 133 kardinal dari seluruh dunia kini berkumpul di Vatikan untuk melangsungkan konklav pemilihan Paus ke-267. Proses ini dimulai setelah wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April lalu. Misa Hikmat di Basilika Santo Petrus yang dipimpin oleh Kardinal Senior Giovanni Battista Re, sosok yang juga memimpin konklav pada tahun 2013 yang mengangkat Jorge Mario Bergoglio menjadi Paus Fransiskus. Usai misa, para kardinal elektor memasuki Kapel Paulus dan kemudian berjalan menuju Kapel Sistina lokasi utama konklav. Kapel bersejarah yang terkenal dengan lukisan dinding karya Michelangelo itu kembali ditutup rapat dari dunia luar. Sebagaimana tradisi, hingga seorang paus baru terpilih dengan mayoritas suara 2/3. Setelah melalui proses konklav yang berlangsung selama lebih dari 26 jam, sejak Rabu malam 7 Mei tahun 2025 waktu Indonesia, Gereja Katolik sedunia akhirnya resmi memiliki paus baru. Kardinal Robert Prevost, 69 tahun, asal Amerika Serikat, terpilih menjadi paus ke-267 dan memilih nama kepausan Leo XIV. Pemilihan ini dipastikan setelah munculnya asap putih dari cerobong Kapel Sistina pada Kamis malam waktu Vatikan, menandai berakhirnya proses pemungutan suara oleh para kardinal. Isyarat tersebut disambut sorak-sorai umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, Vatikan, dan dentang lonceng Basilika Santo Petrus yang bergema sebagai tanda kegembiraan. Konfirmasi resmi diumumkan sekitar jam 0:20 WIB, Jumat 9 Mei tahun 2025, melalui siaran langsung dari balkon Basilika Santo Petrus dalam prosesi tradisional. Kardinal Protadayakan menyampaikan pengumuman yang dinanti-nanti dengan kalimat Latin Annuntio Vobiscoium Magnum Hobimus Popem. Aku mengumumkan kepada kalian kabar sukacita besar. Kita memiliki paus, nama yang disebut Robert Prevost, Paus Leo XIV. Menurut laporan Associated Press, Paus Leo XIV menjadi orang Amerika pertama yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam sejarah 2 milenium. Sebelumnya, ia menjabat sebagai prefek dicastery untuk uskup serta Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin dan memiliki pengalaman pelayanan pastoral yang luas di Peru. Paus Leo XIV memberikan berkat apostolik pertamanya kepada umat, yaitu Urbi et Orbi untuk kota Roma dan untuk dunia dari balkon Basilika. Berkat ini membawa makna spiritual mendalam, disertai anugerah indulgensi penuh bagi umat Katolik yang memenuhi syarat rohani tertentu seperti pengakuan dosa, komuni suci, dan tidak terikat pada dosa berat. Konklav kali ini berlangsung relatif singkat, dengan tercapainya keputusan setelah 4 kali pemungutan suara. Sebagai perbandingan, konklav tahun 2013 yang memilih Paus Fransiskus membutuhkan 5 kali pemungutan suara selama 2 hari. Sementara pemilihan Paus Yohanes Paulus kedua pada 1978 memakan waktu 3 hari dengan 8 kali pemungutan suara. Salah satu pemilihan paus tercepat di era modern terjadi pada tahun yang sama, ketika Paus Yohanes Paulus I terpilih hanya dalam 1 hari melalui 4 kali pemungutan suara. Dengan terpilihnya Paus Leo XIV, Gereja Katolik memasuki babak baru sejarahnya. Dunia kini menanti arah kebijakan dan semangat kepemimpinan baru dari Bapa Suci yang berasal dari benua Amerika ini. Pasukan pengamanan di Vatikan pun juga sudah bersiap di tempatnya masing-masing. Sebuah babak penting dalam sejarah Gereja Katolik tengah berlangsung di jantung kota Vatikan. Sebanyak 133 kardinal pemilih dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk melaksanakan salah satu tradisi tertua dalam agama Kristen, konklav, guna memilih Paus ke-267
setelah wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April tahun 2025 lalu. Konklav dimulai Rabu 7/5 dengan misa pembukaan di Basilika Santo Petrus yang dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battistare, sosok senior yang juga memimpin konklav pemilihan paus pada tahun ke-2013. Setelah misa, para kardinal berjalan dalam prosesi khusyuk menuju Kapel Paulus, lalu memasuki Kapel Sistina yang menjadi pusat proses pemilihan. Kapel Sistina, bangunan ikonik yang dipenuhi karya seni Michelangelo, ditutup rapat dari dunia luar sejak awal konklav. Tidak ada perangkat elektronik, komunikasi, atau pengaruh eksternal yang diizinkan. Semua bentuk interaksi dengan dunia luar dihentikan, menjaga kerahasiaan dan kesakralan proses pemilihan. Hingga malam hari pertama konklav, asap hitam mengepul dari cerobong Kapel Sistina, sebuah sinyal bahwa belum ada konsensus di antara para kardinal. Dalam tradisi Katolik, asap hitam berarti proses pemungutan suara belum menghasilkan pemimpin baru. Sementara asap putih menandakan bahwa seorang paus telah terpilih. Menurut laporan CBS News, setelah pemungutan suara setiap hari, surat suara dibakar dalam tungku khusus. Bahan kimia ditambahkan untuk menghasilkan warna asap, hitam untuk tidak berhasil, putih untuk keberhasilan. Sistem ini telah digunakan sejak abad ke-19 dan menjadi simbol universal yang ditanggu-tanggu oleh lebih dari 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Di tengah spekulasi, nama Kardinal Luis Antonio Tegel kembali mencuat sebagai kandidat kuat. Dikenal luas karena pendekatan pastoral dan inklusifnya. Tegel dianggap sebagai penerus spiritual mendiang Paus Fransiskus. Ditetapkan sebagai kardinal oleh Paus Benediktus XVI pada 2012. Tegel saat ini menjabat sebagai kepala program penginjilan global di Vatikan. Menurut Miles Patenden, sejarawan gereja Katolik dari Universitas Oxford, gaya kepemimpinan Tegel mencerminkan semangat kerendahan hati dan pembaruan yang diwariskan Fransiskus. Hari kedua konklav dilanjutkan Kamis ini, 8/5, dengan putaran pemungutan suara baru. Harapan tertuju pada kemunculan asap putih, tanda bahwa gereja Katolik telah menemukan pemimpinnya yang baru, yang akan memandu umat melewati tantangan zaman modern. Sementara itu, umat Katolik dan pengamat dunia internasional terus menyaksikan cerobong asap Kapel Sistina, menantikan momen yang akan menorehkan sejarah baru bagi tahta suci. Banyak yang bahkan datang secara khusus ke Vatikan. Konklav kali ini menandai kelanjutan tradisi sejak 1492, tahun di mana Kapel Sistina pertama kali menjadi tempat pemilihan paus bertepatan dengan ekspedisi Christopher Columbus ke Amerika. Namun hingga akhir hari pertama konklav, belum tercapai kesepakatan. Asap hitam mengepul dari cerobong Kapel Sistina, tanda bahwa belum ada nama yang memperoleh dukungan mayoritas. Asap ini menjadi simbol komunikasi utama dari dalam konklav kepada dunia luar. Antusiasnya umat dan juga warga dunia yang berkumpul di lapangan Santo Petrus ini, dan mereka pun bersuka cita setelah melihat cerobong asap di Kapel Sistina. Sistem sinyal asap ini telah digunakan gereja Katolik selama berabad-abad. Ketika suara para kardinal dihitung, surat suara dibakar di tungku khusus. Jika asap hitam terlihat, itu berarti belum ada hasil akhir. Namun jika asap putih membumbung, itu menandakan bahwa dunia telah memiliki pemimpin gereja Katolik yang baru. Dalam keterangannya kepada Al Jazeera, sejarawan Universitas Oxford Miles Patenden menyoroti nama Kardinal Luis Antonio Tegel sebagai salah satu kandidat kuat. Ditahbiskan sebagai kardinal oleh Paus Benediktus XVI pada 2012. Tegel dikenal karena gaya kepemimpinan pastoral yang mirip dengan mendiang Paus Fransiskus, serta dijuluki
Franciscus dari Asia. Konklav akan berlanjut pada hari ini, Kamis 8/5, dengan harapan asap putih segera muncul dari Kapel Sistina, menandakan hadirnya pemimpin baru bagi lebih dari 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, melanjutkan tradisi suci yang telah berlangsung selama lebih dari 5 abad. Sebanyak 133 kardinal dari seluruh dunia kini berkumpul di Vatikan untuk melangsungkan konklav pemilihan Paus ke-267. Proses ini dimulai setelah wafatnya Paus Franciscus pada 21 April lalu, dan misa hikmat di Basilika Santo Petrus yang dipimpin oleh Kardinal Senior Giovanni Battista Re, sosok yang juga memimpin konklav pada tahun 2013 yang mengangkat Jorge Mario Bergoglio menjadi Paus Franciscus. Usai misa, para kardinal elektor memasuki Kapel Paulus dan kemudian berjalan menuju Kapel Sistina, lokasi utama konklav. Kapel bersejarah yang terkenal dengan lukisan dinding karya Michelangelo itu kembali ditutup rapat dari dunia luar. Sebagaimana tradisi, hingga seorang paus baru terpilih dengan mayoritas suara 2/3. Telah terpilih. Dan ini untuk pertama kalinya, paus baru berasal dari Amerika Serikat. Dengan jubah putih dan juga luaran merah dengan khas kepausan yang melambaikan tangan dan memberikan salam perdananya pemirsa sebagai pemimpin baru Gereja Katolik sedunia. Suara bergema dari para umat Katolik terus terdengar pemirsa, dan kita pun merasakan bagaimana juga harunya paus baru melihat seluruh umat Katolik yang sudah beberapa hari menunggu konklav selesai, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu melalui konklav yang penuh sakral, yang melambaikan tangannya kepada ratusan umat Katolik di depan lapangan Santo Petrus. Hari ini sejarah kembali mencatat sebuah momen suci yang menggema, dan kita saksikan pidato perdana yang disampaikan oleh paus baru. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma
dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, nostra Madre Maria vuole
sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.